Menurut gue itu keanekaragaman hayati itu tuh mencakup flora dan fauna yang ada di suatu negara sih. Kayak ada variasi tumbuh-tumbuhan gitu. Beraneka macam makhluk hidup di dunia ini, kayak ada flora, ada fauna. Variasi kehidupan di bumi gitu. Jadi kayak flora, fauna, tapi nggak terbatas flora fauna aja sih. Tapi pokoknya intinya variasi keragaman kehidupan lah gitu. Varietas biota yang mana eksistensinya tersedia sekarang di dunia gitu. Kita kan ada badak itu yang khas kan, terus ada burung merak, terus kalau misalkan floranya itu ada Rafflesia arnoldi gitu-gitu sih, sama berbagai biota laut juga termasuk keragaman hayati gitu. Kayak mungkin Rafflesia arnoldi, bunga bangkai yang sejenisnya, dan juga ada tumbuhan-tumbuhan lain sebagainya, flora lain yang lebih kaya di daerah-daerah setempat. Ada bunga anggrek atau ada kayak pohon kelapa sawit, terus banyak tumbuh-tumbuhan lain gitu sih yang tumbuh. Anoa di Sulawesi atau bunga Rafflesia. Harimau Sumatera, ada badak cula 1, ada orangutan gitu. Kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia tuh melimpah banget sih menurut aku, cuman emang ada beberapa yang udah mulai langka gitu sih. Kondisinya sekarang tuh lebih ke kayak mengalami kelangkaan gitu. Kayak beberapa hewan di Indonesia kayak badak bercula 1 itu juga mengalami kelangkaan kan, karena entah ada yang taringnya culanya diburu, atau misalkan gajah taringnya gadingnya diburu. Jadi kayak saat ini sih hampir mengalami kelangkaan dan dikonservasiin. Memprihatinkan sih kalau menurut gue, karena kayak kurang dijaga sama baik dari pemerintahnya maupun dari warga-warga daerahnya sendiri. Kadang-kadang ada diburu buat sekedar ya walaupun agak ini sih mencari nafkah lah ya, tapi tetap aja pada akhirnya punah-punah juga kan. Secara observatif mungkin keanekaragaman hayati di Indonesia sekarang itu lagi ada di titik yang fatal, yang kritis gitu, mengingatkan beberapa tahun belakangan juga seringkali terjadi kebakaran hutan yang mana itu terjadi secara kontinuitas, sehingga hal tersebut pun menyebabkan banyaknya lahan-lahan yang hilang untuk pertumbuhan keanekaragaman hayati di daerah-daerah setempat. Somehow emang lagi krisis keragaman hayati, terutama karena seperti yang kita tahu hutan Indonesia itu semakin ketersediaannya menipis karena pembabatan hutan. Nah jadi hutan itu kan sebagai rumah bagi keragaman hayati. Nah kalau hutannya itu dibakar terus otomatis berarti keragaman hayatinya juga punah kayak gitu. Ini Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai mega diversity, jenis hayati, dan merupakan mega center keanekaragaman hayati dunia. Terletak di daerah tropis, ini menyebabkan memiliki tingkat curah hujan yang cukup tinggi, sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan daerah yang subtropis atau iklim sedang dan kutub atau iklim kutub. Walaupun dataran Indonesia hanya sebesar 1,3% dari seluruh dataran di bumi, namun nyatanya Indonesia memiliki kawasan hutan hujan tropis yang terbesar di Asia Pasifik, yaitu diperkirakan 1,148.400 km persegi. Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang mengagumkan. 10% dari spesies berbunga yang ada di dunia, 12% dari spesies mamalia dunia, 16% dari seluruh spesies reptil dan amfibi, 17% dari seluruh spesies burung, dan 25% dari semua spesies ikan yang sudah dikenal manusia. Tingkat endemis flora dan fauna di Indonesia sangat tinggi. Namun sayangnya, hutan Indonesia berada dalam posisi ketiga hutan tropis terluas di dunia, di mana banyak sekali keanekaragaman hayati yang unik tinggal di dalamnya. Hutan di Indonesia adalah rumah bagi beberapa mamalia yang paling disayangi di dunia, yaitu orangutan, harimau, badak, dan gajah. Tapi, coba tebak berapa banyak kita kehilangan hutan setiap tahunnya? Ada sekitar 680.000 hektar hutan di Indonesia yang telah hilang. Ya, jika terus berlanjut, menurut WWF memprediksi
bahwa hutan di Kalimantan akan hilang sebesar 75% pada tahun yang akan mendatang. Pada saat ini, keanekaragaman hayati di Indonesia mengalami krisis atau penurunan yang disebabkan oleh ulah manusia ataupun perubahan iklim, dan diperkirakan akan kehilangan 20-50% dari semua spesies dalam abad berikutnya. Kerusakan alam dan hilangnya habitat ini telah menyebabkan puluhan ribu spesies terancam punah. Sejumlah besar hutan di Kalimantan dan Sumatera telah musnah dan tidak ada reboisasi yang signifikan. Sebaliknya, sejumlah hutan telah diubah menjadi lahan perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Permintaan global terhadap kelapa sawit diperkirakan terus meningkat setiap tahunnya. Proses produksi kelapa sawit cenderung mengurangi kualitas air tawar dan kualitas air tanah serta menghambat migrasi spesies. Perluasan perkebunan kelapa sawit juga sangat mengkhawatirkan dengan permintaan yang semakin meningkat tajam. Dengan keadaan dunia dan Indonesia seperti ini, dikhawatirkan keanekaragaman hayati terus mengalami penurunan setiap tahunnya tanpa dilakukannya konservasi dan Dengan keadaan dunia dan Indonesia seperti ini, dikhawatirkan keanekaragaman hayati terus mengalami penurunan setiap tahunnya tanpa dilakukannya konservasi dan peremajaan hutan. Alam menjadi habitat bagi setiap satwa yang ada di muka bumi ini. Di alam, hiduplah berbagai jenis satwa, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Jika terjadi kerusakan alam, satwa menjadi kehilangan habitat aslinya, terutama satwa yang hidup di dalam hutan. Ketika hutan tersebut rusak, maka banyak sekali satwa yang menjadi kehilangan habitat aslinya sehingga satwa langka tersebut mencari habitat baru. Alam menyediakan berbagai jenis makanan untuk satwa di muka bumi ini. Ketika alam menjadi rusak, maka ketersediaan makanan tersebut menjadi tidak ada. Hal itu dikarenakan satwa bergantung kepada alam, terutama yang makanan sehari-harinya mengandalkan dari alam seperti omnivora maupun herbivora. Di Indonesia sendiri, ada beberapa spesies burung langka yang berjenis omnivora yang mengandalkan makanannya dari biji-bijian yang ada di alam, sehingga jika rusak, maka ketersediaan makanan tersebut menjadi langka. Ketika bahan makanan sudah tidak tersedia lagi di alam, maka banyak satwa langka yang kehilangan makanannya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bisa bertahan hidup. Namun jika makanan tersebut tidak tercukupi dengan baik, maka satwa tersebut akan menjadi lemah dan bisa menjadi punah. Kepunahan satwa diperparah dengan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, seperti di Riau yang membuat banyak satwa menjadi korbannya. Satwa langka sangat berpengaruh terhadap keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi ini. Indonesia terkenal dengan keanekaragaman hayati dan juga makhluk hidupnya, sehingga kerusakan alam yang terjadi terus-menerus, terutama kerusakan hutan, membuat keanekaragaman tersebut menjadi berkurang, bahkan hilang. Kami berusaha menjawab sebuah pertanyaan, yaitu, mungkinkah mewujudkan kerjasama antar negara yang berkelanjutan dalam menghadapi masalah lingkungan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami merujuk kembali kepada dua teori besar dalam ilmu hubungan internasional. Teori yang pertama adalah teori realisme. Dalam pandangan para teoritisi realis, khususnya neorealis, kerjasama antar negara merupakan sesuatu yang sulit untuk terwujud dan hampir impossible untuk dijaga. John Mearsheimer dalam artikelnya pada tahun 1995 menjelaskan bahwa ada dua faktor utama yang mendasari sulitnya membangun hubungan kerjasama antar negara. Faktor pertama adalah relative gains consideration, yaitu negara sangat mempertimbangkan keuntungan yang ia dapat dalam sebuah hubungan kerjasama. Negara menginginkan dirinya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan negara mitranya dalam sebuah hubungan kerjasama dalam rangka memaksimalkan power. Faktor kedua adalah kekhawatiran mengenai potensi terjadinya kecurangan, yakni negara sangat khawatir negara mitranya akan berbuat curang yang kemudian berujung pada negara mitra tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Argumen tersebut tidak lepas dari penekanan para teoritisi realis, khususnya neorealis, pada pengaruh struktur internasional terhadap perilaku negara. Teori kedua adalah liberalisme, khususnya liberal institusionalisme atau yang lebih dikenal dengan neoliberalisme,
Para teoritisi neoliberal mengakui pengaruh struktural yang dihasilkan oleh sistem internasional yang anarki yang kemudian mengkonstrain negara untuk masuk ke dalam hubungan kerjasama dengan negara lain. Namun argumentasi yang mereka bawakan adalah masalah tersebut dapat diatasi dengan membangun institusi-institusi internasional seperti hukum dan organisasi internasional. Institusi-institusi internasional tersebut kemudian memainkan peran utama sebagai satu, yaitu sebagai rules of the game, dan dua, sebagai bridge builder antar negara. Hutan harus dilindungi, karena hutan adalah benteng dalam melawan kepunahan dan perubahan iklim. Hutan adalah tulang punggung dan nafas dunia. Hutan adalah rumah beragam flora dan fauna, dan hutan adalah sumber bahan makanan dan energi baru.